Sahabat, banyak orang yang sudah punya segalanya, tapi tetap saja masih merasa kurang puas. Apakah kamu juga seperti itu? Misalnya, seseorang sudah mencapai sukses dalam karir, tetapi tetap merasa tidak puas dan terus mengejar lebih banyak lagi, tanpa pernah merasa cukup dengan prestasi yang sudah mereka capai. Sehingga mereka mengorbankan waktu untuk keluarga, hobi, dan kesehatan mereka. Atau contoh lain, seseorang yang sudah memiliki banyak uang, tetapi masih merasa tidak puas dan terus menginginkan lebih banyak uang. Sehingga kadang mereka melakukan hal yang tidak baik, seperti korupsi atau menipu orang lain. Di video kali ini, kita akan membahas fenomena tersebut dan bagaimana mengatasi perasaan tersebut agar hidup kita lebih memuaskan. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Sahabat, sebenarnya mengapa sih orang merasa tidak pernah cukup? Perasaan tidak pernah cukup adalah perangkap umum yang sering membelenggu kita. Kita seperti berada dalam lingkaran setan yang membuat kita terus-menerus ingin lebih dan lebih lagi. Hal ini bisa berdampak buruk loh. Coba bayangkan, setiap hari kita merasa seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita, meskipun sebenarnya kita sudah memiliki banyak hal yang baik. Akibatnya, kita bisa merasa stres dan cemas karena terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita miliki. Kesehatan mental kita juga bisa terganggu. Bisa jadi kita merasa sedih atau bahkan depresi karena merasa tidak puas dengan diri sendiri. Selain itu, hubungan kita dengan orang lain juga bisa terganggu. Kita mungkin jadi kurang perhatian terhadap orang-orang terdekat karena terlalu sibuk mengejar hal-hal yang belum tercapai. Belum lagi, perasaan tidak pernah cukup ini juga bisa berdampak pada kesehatan fisik kita. Stres yang terus-menerus bisa menyebabkan gangguan tidur, masalah pencernaan, dan bahkan penyakit jantung. Jadi, coba deh kamu bayangkan betapa berbahayanya jika kita terus merasa tidak cukup. Rasanya seperti tersesat di tengah hutan belantara tanpa arah yang jelas. Sahabat, sebenarnya kesuksesan dan kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri dan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sejati bukanlah dengan terus mengejar harta atau prestasi lebih tinggi, melainkan dengan mengubah pola pikir kita. Kita harus melakukan ini, karena jika tidak, perasaan tidak pernah cukup hanya akan menggerogoti kita perlahan-lahan. Kita akan terus mencari sesuatu yang tidak akan pernah memberikan kepuasan yang sesungguhnya. Sebenarnya apa sih yang membuat kita punya perasaan tidak pernah cukup? Penyebab pertama adalah perbandingan sosial. Membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya lebih sukses atau lebih bahagia, sehingga membuat kita merasa tidak puas dengan kehidupan kita sendiri. Meskipun telah mencapai banyak hal dalam hidup, kita tetap merasa tidak puas dan terus mengejar lebih banyak lagi. Penyebab berikutnya adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif yang berlebihan dapat memicu perasaan tidak pernah cukup, karena selalu ada dorongan untuk memiliki lebih banyak barang atau pencapaian. Kemudian, yang juga menjadi penyebab adalah ketakutan akan kegagalan atau ketidakmampuan untuk mencapai standar yang ditetapkan. Nah sahabat, sekarang saatnya kita bahas langkah-langkah untuk mengatasi perasaan tidak pernah cukup ini. Langkah pertama, temukan kebahagiaan dalam hal yang sederhana. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil sehari-hari dan menghargai apa yang telah kita miliki. Contohnya, saat kita menikmati secangkir kopi di pagi hari sambil menikmati pemandangan matahari terbit di balkon rumah kita. Atau merasa bahagia saat berkumpul dengan keluarga tercinta, walaupun hanya di teras rumah. Langkah yang kedua, biasakan selalu bersyukur. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki adalah salah satu kunci untuk merasa cukup dan bahagia dalam hidup ini. Ketika kita secara aktif mengarahkan perhatian kita pada hal-hal baik dalam hidup, kita menjadi lebih sadar akan keberlimpahan yang sudah ada di sekitar kita. Kemudian, sebelum tidur,
luangkan waktu sejenak untuk menuliskan beberapa hal baik yang terjadi dalam hari itu. Hal ini bisa berupa prestasi kecil, momen bahagia, atau kesempatan untuk belajar dari pengalaman baru. Selanjutnya, biasakan latihan refleksi positif. Setiap pagi, luangkan waktu sebentar untuk merenungkan hal-hal yang kita syukuri dalam hidup. Fokus pada aspek positif dari diri kita, hubungan kita, dan lingkungan sekitar kita. Misalnya, kita bisa bersyukur atas kesehatan yang kita miliki, dukungan dari orang-orang terdekat, atau kesempatan untuk mengejar impian dan tujuan kita. Yang tidak kalah penting adalah biasakan mengucapkan terima kasih. Pertama yang paling penting, ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kita hidup. Kemudian, ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi positif dalam hidup kita. Ini bisa berupa ucapan terima kasih kepada rekan kerja yang telah membantu kita dalam pekerjaan, kepada pasangan atau keluarga yang selalu mendukung kita, atau kepada teman yang selalu ada saat kita membutuhkan. Langkah selanjutnya, batasi perbandingan sosial. Kurangi paparan terhadap informasi dan lingkungan yang memicu perasaan tidak cukup. Contohnya adalah mengurangi waktu kita di media sosial yang seringkali menampilkan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna dan membuat kita merasa tidak puas dengan hidup kita sendiri. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat, tentukan prioritas dan tujuan yang realistis. Tentukan tujuan yang realistis dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita akan membantu kita merasa lebih puas dengan hidup kita. Sebagai contoh, daripada terus-menerus mengejar promosi di tempat kerja, mungkin lebih baik fokus pada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Kemudian, langkah terakhir adalah praktekkan kesadaran diri. Kenali pola-pola pikir yang memicu perasaan tidak pernah cukup dan mengubahnya. Sebagai contoh, saat kita merasa tidak puas dengan pencapaian kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat saya merasa tidak puas, dan mencari solusi untuk mengubah pola pikir tersebut. Sahabat, dengan menerapkan langkah-langkah tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengubah pola pikir kita. Dari perasaan tidak pernah cukup, menjadi merasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Mengatasi perasaan tidak pernah cukup adalah proses yang memerlukan kesabaran dan komitmen. Penting untuk diingat, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Mari kita hargai keberlimpahan di sekitar kita dan hidup dengan penuh rasa syukur. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dan bahagia.